penyakit jiwa ada seperti iri dengki, seperti sombong, begitu juga cinta terhadap dunia, begitu juga orang-orang yang karahiyatil maut, orang-orang yang tidak menginginkan atau membenci akan datangnya sesuatu yang pasti akan datang kepada kita, yaitu kematian. Begitu juga di antara penyakit-penyakit jiwa ar-riya, suka pamer terhadap amal ibadah. Orang yang pamer dari amal ibadah, orang yang memamerkan ketaatannya yang dia lakukan kepada Allah, dia pamerkan kepada hamba-hamba Allah, itu menunjukkan orang tersebut tidak mengerti dan tidak memahami bahwa segala amal yang dia lakukan adalah sumbernya anugerah dan kasih sayang dari Allah. Begitu juga adamur ridha bi qada'illahi, begitu juga tidak ridha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua termasuk daripada penyakit-penyakit jiwa dan penyakit hati. Maka di sini bagaimana beliau menutup ini kitab dengan pondasi-pondasi untuk mengobati daripada penyakit tersebut. Karena ketahuilah, seganas apapun penyakit yang menyerang jasad seseorang, dia akan selesai dengan kematian. Akan tetapi penyakit hati maka tidak akan pernah selesai dengan kematian. Akan tetapi kematian adalah merupakan pintu yang dia lalui untuk merasakan akibat dari penyakit yang ada di dalam hatinya. Dari karenanya tidak ada yang selamat besok di hari kiamat, tidak ada yang selamat besok ketika berjumpa dengan Allah, melainkan mereka yang membawa hati dan jiwa yang bersih dan selamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang doa Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, dijelaskan di dalam Al-Quran, meminta kepada Allah untuk jangan sampai nantinya dihinakan di hari kebangkitan, hari yang mana tidak berguna baik itu materi, harta ataupun keturunan dan siapapun kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dari berbagai macam penyakitnya. Dari karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatin wala, bahwasanya umat-umatku, kata Nabi Muhammad, ada sebagian di antara mereka yang menduduki kedudukan abdal. Ada magam min magamil aulia, salah satu daripada magam para aulia abdal. Inna abdala ummati, sesungguhnya orang-orang yang menduduki magam abdal dari umatku, la yadkhulunal jannata bi kathrati salatin wala siyam, tidaklah mereka masuk surga dengan banyaknya puasa sunnah atau salat sunnah, lah, bukan itu. Bal bisalamatis sudur, yang menjadikan mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama bisalamatis sudur, dengan ketika hati mereka bersih, dada mereka terselamatkan. Maksud dada di sini hati mereka terselamatkan dari berbagai macam afat, penyakit dan lainnya, seperti yang kita sebutkan tadi, iri dengki, sombong,
cinta terhadap dunia, riya, tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, terlalu cinta dengan dunia, wah ada penyakit hati. Dan yang kedua, wasakhawatin nufus, kata Nabi Muhammad, mereka masuk surga dengan membawa hati yang bersih. Wasakhawatin nufus, mereka adalah orang yang berjiwa pemurah, pemurah orangnya. Dan yang ketiga adalah warahmati bikulli muslim, mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama muslim. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim rahimahullah subhanahu wa taala, beliau mengatakan, khayyarani rabbi baina salamati sudur li auladi awil ilm. Beliau pernah disodorkan tentang untuk memilih salah satu dari dua perkara, antara kebersihan hati dan ilmu. Mana? Suruh memilih mana? Maka kata beliau, fakhtartu lahum salamatas sudur. Saya pilihkan untuk saya dan keturunan saya untuk dibersihkan hatinya. Karena orang yang bersih hati akan mudah ilmu masuk di dalam dirinya. Tapi orang yang punya ilmu belum tentu hatinya bersih. Belum tentu hatinya bersih. Bagaimana iblis la'natullah alaih, ilmunya tinggi tapi hatinya sombong, tidak punya adab. Tapi kalau sudah orang hatinya bersih, maka mudah baginya mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya ilmu itu tidak akan pernah diraih dan didapatkan oleh seseorang yang mempunyai perangai yang sombong, hati yang angkuh. Sebagaimana air tidak akan pernah tergenang di dataran yang tinggi, air akan tergenang di dataran yang rendah. Begitu juga imdadat, anugerah karunia Allah tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang sombong. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Hati yang sakit tidak akan pernah menikmati berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Tidak bisa menikmati salatnya, tidak bisa menikmati jamaahnya, tidak bisa menikmati bacaan Al-Qur'annya, tidak bisa menikmati solawatnya, istighfarnya, tidak bisa menikmati duduk di majlisnya, tidak bisa menikmati, hatinya sakit. Tidak bisa menikmati tahajudnya, tidak bisa menikmati solat duhanya, tidak bisa menikmati berbagai macam ibadah. Sebagaimana orang yang sakit tidak akan pernah merasakan lezatnya aneka makanan. Selezat apapun makanan, kalau dia sakit, semua makanan dia rasakan tawar. Begitu juga hati yang sakit tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah. La ilaha illallah. Sebelum sakit, Masya Allah, makanan favoritnya luar biasa. Umpama makanan favoritnya apa makanan favoritnya? Ayam bakar, Masya Allah. Langsung ayam bakar. Makanan favoritnya ayam bakar, Masya Allah. Bekuah sup, kada bekuah oli kada, bekuah sup. Tapi kalau sakit, selezat apapun tuh ayam bakar muda lagi, Masya Allah. Selezat apapun itu ayam bakar, dia mengatakan tidak ada selera. Disuruh makan, cicipi sedikit, siapa tahu datang nafsu makan, bilang semuanya tawar, tidak ada rasanya. Kenapa? Karena dia sakit. Begitu juga hati yang sakit, ibadah tidak resep, ketaatan tidak bisa berpengaruh terhadap dirinya.
Dia tidak pernah merasakan kenikmatan dari ibadahnya. Adapun orang-orang dahulu ketika baca Al-Quran terasa manis madu di lisannya, sehingga dia tidak mau baca Al-Quran di siang Ramadan. Nah, dikhawatirkan membatalkan puasa, padahal tidak. Ada lagi di antara mereka cepat-cepat terburu-buru sholat. Ditanya kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya sholat seperti nikmatnya bersenggama dengan pasangannya. Wah kata, la ilaha illallah. Dari karenanya kebersihan hati ini sangat penting. Dari karena itu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan pondasi untuk mengobati hati tersebut ada 5. Yang pertama, takhfiful ma'idah bi qillatit ta'ami wasyarab. La ilaha illallah. Yaitu takhfiful ma'idah, meringankan perut atau lambung dengan menyedikitkan makan dan minum. La ilaha illallah. Al-Imam Bishr Al-Hafi mengatakan al-ju' yusaffil fuad. Rasa lapar itu bisa membersihkan hati. Dan orang kalau sudah rasa lapar tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat. Lihat bulan puasa, orang yang puasa liut. Yang ketujuh menggosip ya ampih menggosip. Wahakadha. Dari karenanya sampai ada ulama mengatakan fawaidul ju', manfaat-manfaat rasa lapar. Sebagian dokter pernah ditanya, bilang hal tajidut tib fi kitabillah, apakah engkau menemukan ilmu kedokteran di dalam Al-Quran? Bilang iya ada. Wah ini hebat, seorang dokter paham isi kandungan Al-Quran. Makanya ulun pernah menjelaskan kemarin, Pak, Bu, bisa membaca Al-Quran itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim atau muslimah. Jangan salah persepsi. Orang terkadang mengatakan orang yang bisa baca Al-Quran hanya anak-anak pondok yang sekolah di pesantren. Lah, bukan itu, salah, keliru. Kita orang muslim, kitabnya kita Al-Quran, pedoman hidupnya kita Al-Quran. Wah, kita tahu siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya dia bakal selamat. Orang yang berpedomankan Al-Quran dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Dan siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, dia akan menemukan dalam kehidupannya kesempitan, kehinaan, dan berbagai macam malapetaka. Nah sekarang, bagaimana mungkin kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Jangankan untuk memahaminya, membacanya pun kita buta. Dan ini bukan tugas orang yang mondok, yang belajar di pondok pesantren. Ini tugas setiap orang muslim. Wong kitabmu adalah Al-Quran, pedoman hidupmu adalah Al-Quran, kitab mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu adalah Al-Quran. Orang kadang-kadang, wah itu tugasnya anak pondokan. Lah, bukan. Setiap muslim harus bisa baca Al-Quran. Apakan lagi orang yang duduk di pondok pesantren, kalau tidak bisa baca Al-Quran, ini adalah sesuatu keaiban, yaitu hal yang sangat memalukan dalam hidup. Terkadang orang mengatakan, wow, karena dia bukan bakatnya. Itu bukan masalah bakat baca Al-Quran. Seni baca Al-Quran baru bakat, tilawah baru bakat. Tapi kalau untuk membaca Al-Quran, itu bukan urusan bakat. Oh dia bakatnya dia di olahraga, maaf,
Ini bukan masalah bakat. Baca Al-Quran bukan masalah bakat. Oke, kalau seni baca Al-Quran, magamat, bagaimana nada-nadanya, itu baru di sana bakat. Seni baca Al-Quran, tilawah, itu baru seni baca Al-Quran. Tapi kalau untuk membaca ada bukan urusan bakat. Jangan sampai itu rumah tangga kita, masya Allah, tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Mau jadi apa rumah kita? Kalau penghuninya tidak ada yang baca Al-Quran, hanya sibuk dengan handphone, berita-berita dunia, kosong dari berita akhirat. La ilaha illallah. Dari karenanya, ini seorang dokter ditanya, memang ada ilmu kedokteran di dalam Al-Quran? Bilang ada. Allah kumpulkan itu semua di dalam ini ayat. Apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi ingat jangan berlebihan. Ada kemarin ulun ketika suatu acara momen ada ngumpul sama salah satu guru-guru yang ada di Martapura. Kemudian berbicara masalah orang zaman sekarang kan banyak diet, takut BB-nya, takut, tahu BB? Ini mulai tadi. Apa BB? Kebesaran. Apanya yang kebesaran? BB itu apa kepanjangannya? Pembantu. Ya Allah. Hah? Apa? Berat badan itu BB ngarannya. Berat badan itu ngarannya, berat badan. Yang lain gini mun tahu juga BB jabah ya men aku benar takkan aku dihiga benar ya takutnya. Berat badan. Khawatir berat badannya overdosis dan lain sebagainya. Maka banyak yang mengekang keinginannya untuk menyantap sebuah makanan. Orang kalau sudah berat badannya melebihi dari seharusnya sudah berani mengekang makanan, rela mengekang segala kenyamanan di dalam hidupnya. Kenapa? Ketika hati kita sudah mulai keras, tidak berani kita dan tidak rela untuk berkorban agar hati kita bersih. Maka terjadilah di sana ada sedikit pembicaraan dengan Syekh guru tersebut. Jadi sebenarnya kada perlu mengekang diri untuk menyantap makanan. Cukup amalkan ayat Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Makan silahkan makan, minum silahkan minum, tapi satu kuncinya jangan berlebihan. Ini makan ya Allah, ini yang berlebihan ini. Berlebihan ini, ulun kada makan nasi lagi wah ini aja. Tetap aja lamak juga. Kenapa? Cemilan bilang nang kada nang cemilan 10, kada nang cemilan juga. Cemilan mau hibak. Bujur aja kada makan nasi lagi, ini alahan pada nasi pulang punya makan. Silahkan makan, silahkan minum. Dokter kan biasanya kalau memberikan sebuah pantangan kepada pasiennya, terkadang tuh dokter sudah mengetahui karakteritas ini pasien, langsung disediakan. Pian kada boleh makan ini, kada boleh makan ini. Padahal sebenarnya boleh, tapi sekedarnya. Yang jadi masalah itu al-israf, berlebihan. Di sini mun pada akan boleh makan daging hantuk bana ke daging ini. Bahkan daging nang berkorban semalam masih ada aja, kada habis aja lagi. Ini amunnya alhamdulillah aja. Daging kurban ulun kada bergerak-gerak kan sampai ini. Kada tergerak-gerak kayak itu nah. Pian ada masih daging enggak? Habis dah. Udah ulun kada tergerak-gerak, kada bergerak-gerak. Hah? Daging mati. Daging mati kayak dasar kada bergerak dagingnya ya Pak. Tuh. Masya Allah.
Hah? Di sini mau diberiakan makan boleh hai, padahal makan durian boleh, makan kacang boleh, makan belinju boleh, tapi dokter ini tahu karakteritas nih orang kada kawa sedikit makan harus banyak, langsung aja ditatak batang kada boleh di sini. Benernya boleh kulu wasrabu tapi sebuting, ada porsinya, wala tusrifu, jangan kau berlebihan. Nah, jangan berlebihan di sini tergantung porsi masing-masing. Berlebihan A tidak sama dengan berlebihan B. Nah, lalu ngambil aman, halas tinggalkan. Sebenarnya untuk mengontrol berat badan tidak harus kita menyiksa diri. Pagi kada makan, loyo itu nak pucat muha. Bilang kenapa? Anu ya kalau makan sudah. Oh, minum susu, gok minum susu. Bilang nang tengah hari hanya makan dikit, banda makan, menikmati itu hiduplah. Banyak berduit cuma nang kayak itu, menikmatilah. Kadang menikmati alahan nang kata berduit saruan terus sedin, nggak tahu kisah pagi siang malam saruan terus, ada tahu orang selo aja sedin, ada bukan ada istilah nang bebe aja sedin. Apa tadi bebe tadi? Hah? Apa? Barat badan. Nah iya toh. Nah, ada deh istilah makan terus malam sidin makan malam makan juga sih, cuma itu pang kulu washrabu wala tusrifu. Nah, israf ini, israf itu bahasa Arab artinya berlebihan kita di dalam makan dan minum, itu yang mendatangkan penyakit. Harusnya jam 10 tuh tutup dapur sudah, ini benyalat aja masih Indomie lah nang diano, dapur kada menyala ke warung sidin. No, macam-macam ditukar sidin, makan pe jam 12 subuh ada sing bangunan. Kayak apa kisahnya? Senonoh bangun imbas sembahyang subuh guring aja. Imbas sembahyang subuh guring aja. Rancak aja mendengar padahal bacaan. Amun nikam guring imbas sembahyang subuh kayak apapun juga kada harapan beberkat rajaki. Tut ada tuh rajaki, ya toh kada beberkah, apalagi kada ada rajaki. Dipikirakan itu nak, tapi nya kada mau mikirakan. Bos yang subuh guring, kena jam 8:30 bangun, bakukus tilam hangit, terlalu padar pulang neto. Nah, Allahu Akbar. Begawi pang kayak apa? Satu mat hadangi. Inya mengantoknya tuh di mas yang subuh aja limbah kena 6:30 jam 7 kada mengantok lagi. Itu pang iblis nah. Ampih mengantuk nih nah, tadi bilang nang jangan kau berabah lawan kuitan. Rancak aja mendengar tuh, padahal cuma kenapakah kan rancak aja mendengar tuh, rancak mendengar ke situ kemari umpat. Jangan guring imbas subuh, guring imbas subuh mewarisi kada beberkah, duit kada beberkah, rajaki kada beberkah, umur kada beberkah. Rancak aja mendengar neto. Tapi kenapakah imbas subuh guring aja, baca Al-Quran kada, HP terus no, sebuting mati HP, sebuting pulang HP sebuting mau sebuting pulang. Kalau banyak kan bisa HP lobet sedikit CS hati lobet, ada berpikir hendak mences lawan Al-Quran, bisa aja hati ini pian kata tapi mau beribadah toh pina kada tapi nang ada gregetnya kata capati baca Al-Quran. Nih orang nih nah nih umpama aja bang, si A nih begaji orang gajinya saban bulan berapa Bayamin? Berapa? 5 juta kan? Aduh saya banyak benar sudah itu 5 juta nih tuh. Nah ini 5 juta bagaji si A nih, si B ini kada bagaji sabulan tuh kada ada gajinya, tapi nya ada harian tuh nah, sampingan tuh ada aja diberi orang kena 5.000 kena 10 apa cangang nang kehitung santai aja bang. Abah hikam nggak itu? Nah 5.000 kena 10, kena 15, abah jai ini ay, kena 20, kena salawi, kena
30 sampai 100. Ini 5 juta nah. Tapi nang gajinya baca ini. Kena membaca Quran sidin, ka pengajian, subuh udah mau guring sidin. Mesti gitu aja no bacaan. Sedangkan nang ini bah subuh guring, Quran kada baca, majelis kada hadiri, 5 juta. Nang mana nang lebih dominan nyaman hidup? Nih nyaman hidup nah. Uang memang mendatangkan kesenangan tapi tidak mampu menciptakan kebahagiaan dan ketentraman. Orang berduit tuh, himung gak ada berduit, himung gak ada berduit, himung tapi bis, kenapa nih ini kan orang berduit himung gak ada, himung tapi duit tuh kada kawa membeli kebahagiaan dan ketenangan sentra ketentraman dalam hidup. Sedangkan yang baca Al-Quran bawirit hidup, sholawat dibaca. Bukti akan hak, bukti akan hak. Apalagi mun sudah nang bah rajaki nyaman, pak ibadah pulang bah tenang bener sidina. Ini 5 juta nah tadi yang jelabah yamin tadi. Berarti pegawai udah sini 5 juta sebulan berarti tuh. Sanak pegawai udah sini aja sudah kayaknya nah 5 juta. Barang aja mah hirup oli bekas kan barang aja. Nah, ini 5 juta sebulan nah. 5 juta neng ini kan ada 5 juta. Karena ada orang bari 50, orang bari seminggu dapat ya ada 2,5 sidin. Karena nang lain pulang ada pulang membari, dikumpulkan sebulan tuh banyak aja padahal cukup aja. Cuma masalahnya ketika ikam jauh dari Al-Quran, meskipun ikam tiap hari no ke situ kemari perennya umpat cuma kada ma'amalakan lawan ilmu, sempit hidup, sempit hidup, sempit buyuran tuh sempit. Apalagi sudah sempit terdahulu begini aja nah, bacari sudah sakit, bacari ini sudah sakit, sudah pusang dah hidup, kada menemukan titik ketenangan pulang dalam jiwa, yaitu dengan dekatnya kita kepada Allah, dengan mengingatnya kita kepada Allah. Itu namanya pusang di atas pusang, sakit di atas sakit. Nah, Allahu Akbar. Bujur aja Pak Ade kira-kira. Nah, ini survei membuktikan masalahnya. Survei membuktikan. Mama, itu survei membuktikan. Nah, Allahu Akbar. Ini pulang apalagi mun bagaji aja sebulan kolehan aja 1.500.000, makan terjamin aja, baras kada tegarak di rumah. Jujur kada? Hah? Coba apa jar jamaah pina serobong pulang di muka rumah? Bila jamaah betakun bapak aja siapa pulang pengantinan aja. Kayak orang anak pengantinan aja lagi besarwan nggak ada. Mau kada hendak mengundang akan undang seorang aja situ sudah. Orang mun kada hendak baundangan tuh menajak serobong limbah bamajlisan. Jadi orang kada tahu. Kemudian ini kan mau undang pertanyaan. Apa pulang Abah Yamin nih bapak sesorobong pulang. Itu kan secara kada langsung nih orang tuh pasti bertanya, kecuali bapak jam lewat muka rumah situ nah ada melihat ini orang lewat muka situ orang bapak pulang bapak palaminan, pasti orang mengundang pertanyaan, sebuah pertanyaan tuh ada. Nah amun kada hendak beundangan tuh kaina menajak sorobong tuh jam 9 hari ini sampai aja jua amun nang kayak itu pasti pesaruan kada apa tuh pesaruan suara lu kolernya rawaнаkan situ. Allahu Akbar. Kulu wasrabu wala tusrifu, itu jabahnya jangan berlebihan. Makan siang jangan berlebihan, makan aja makan, ayuha, insyaallah terkontrol bebek. Apa tadi bebek? Kan tadi mengantuk bebek, apa tadi bebek? Hah? Berat badan. Nah, terkontrol aja. Apalagi lah yang sudah Tuhan kayak itu orang tua barina, tapi kirakan duduk mau ngut sorongonona, dikirakan ini, mikirakan itu, nah sebagainya. Bah dipikirakan kakak itu pang dipikirakan usahai ya.
tempuh jalannya, sisanya serahkan kepada Allah. Selesai. Jujuran tuh pian, kayak apanya aja. Biar 10 juta gaji. Amun jauh dari Al-Quran, amun jauh dari Allah, kada harapan tenang hidup. Iya Jirun tadi, kenapa Jirun tadi Abah Jai ini? Duit memang menjadikan orang senang dan bahagia, tapi tidak mampu membeli ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Ada awak, orang senang dapat duit, oh, apalagi Sabtu hari ini, gajihan bos makam picik kepala nah, aduh ya bos. Tapi kawalah tenanglah, kada dapang ketenangan tuh. Nah, makanya julun semalam healing terbaik itu adalah di dalam mengingat Allah dan mendekatkan diri kita kepadanya. Tahu healing lah. Healing nang di Sabtu jatena. Tahu lah. Haliling jana ya tuh saya sudah tahu. Ah bajanya. Hah? Ah di pemurus banyak. Ada dah di pemurus banyak. Tuh haliling, kationg. Ah. Berarti apa gangan? Belamak, nah gangannya aja belamak sudah. Nah berarti haliling terbaik apa tadi? Haliling kata deh. Nah, haliling ya tuh sudah tuh mau kemana sudah. Hatiung gangannya belamak pulang. Insyaallah kan waluh. Nah dia nang wala tuh seribu tuh kada lagi tak amalakan ditinggalkan bilang makan benar. Makan aja kada apa kita nih, apalagi maaf nang tuha-tuha banyak pemantang kalau sebenarnya boleh aja kayak cuma jangan banyak asal terasa aja. Katuju bana guru ajar otak kambing jar. Wah ini jauh mah ada kau lagi makan kambing kawa ai cuma sedikit aja. Dokter mana ngerti dokter tuh tahu mental pian tuh kayak apa. Mental pian tuh mental kadada nang istilah mencicipi aja tuh kadada. Pokoknya gas terus. Wah jadi dokter ini kasihan sih Din. Sayangi hidup lalu aja dokter tatak batang pian gak ada beli makan ini. Nah laberam itu aja. Hendak berdiet mah kayak itu ya kita siksa hidup, duit banyak makan kada kawa banyak. Pagi orang nyaman pagi ketupat kandangan no bakacak bersambal itu pakai intalo apa lalu masin intalo apa jarak mana jarak masya Allah nyaman benar. Urang no beparahan pulang nyaman urang makan seorang kada wani jauh kalau pina bertambah bebek padahal seapa dan yang itu pian jua makannya seapa bilang 6 tangkup sorongonon aja nasi kuning ya Allah mulai haruan itik sampai haruan ayam. Hah? Kenapa? Karena kau dimakan. Kenapa kada kau dimakan? Makanlah haruan itik lah. Kenapa kada makan? Kada dimakani abah rajin. Hah? Hah? Nah, mau sudah anak nenek. Nah. Ujar ulun non bebuhannya di Hamuntai itu orang bajual itik ditangkapi. Digambut ya orang berjual ayam ditangkapi juga. Apa pasalnya guru juga tahu juga apakah pasalnya tuh pelanggaran apakah pokoknya orang berjual itik di Amuntai ditangkapi, orang berjual ayam digambut tuh ditangkapi. Paham lah Pak Soleh lalu akhirnya paham. Hah? Ih, ada kau, aduh bahaya benar. Hati-hati. Mintu toh nyaman kita tertawaan kayak ini nah. Kita keluar langgar nih tapi kira akan pulang tagihan. Pahadangan nih mana tertawa nah nyaman rasa hampul. Kita nih bah keluar nih sambil makan untuk tapi kira akan pulang tagihan nah. Apalagi nih tanggal sudah pindahnya tanggal tuha sudah pindah sarimi terus di rumah nang dihantuk barang aja asal kau makan wala tusrifu itu aja
wala tusrifunya ini bujur tuh. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan aja ada apa-apa, jangan berlebihan. Masalahnya ini berlebihan. Nah. Ya Allah. Amun kawa tuh nang kayak itu tuh nama amalakan nang kulu washrabu wala tusrifu. Nah itu orang bahari kada mau minum haratan makan karena ayatnya tuh kayak itu ya, kulu makanlah kalian dan minumlah kalian. Lalu Jasidin makan dulu hanya minum. Kita kada kawa minum makan, ada sumangka haratan makan nasi. Ada orang melihat nang kayak itu orang makan ada sumangka, takutan benar aku pindah habis sumangka ini ada. Hakun sumangka tuh dilenyek di nasi. Ini nang bid'ah tuh ya, ini bid'ah nah. Ya Allah, seorang makan gangan sup, maka sumangka belabuh dalam situ. Takutan bana kalau pindah habis, kalau kadinya jua orang mah habisakan banyak aja nah bepiring-piring kan, sepiring tuh ada 7 tatak 8 tatak. Takutan benar habis maka mah ambil seorang gangan sup, nang loconya lagi ada nang gangan rawon. Nah, sumangka di dalamnya. Nang dihiga abut, kenapa jadi habang? Ya Allah, hai. Dari makan tuh aja kita melihat kayak apa karakteritis orang tuh. Karakteritas orang tuh ketahuan dengan caranya makan tuh. Belum lagi menjemput pulang begini, habisakan dulu. Buah mah aja kayaknya papapang. Wadai kayak itu juga. Di tangan ada, di muntung ada, di kantong 2 ada. Allahu Akbar. Hakun berminyak baju. Jangan babagi jaki sorong pengen makan bismillah. Ayo ha. Allahu Akbar. Itu tuh. Jadi kadang melulu urusan dunia. Jadi kita paham mengerti orang yang diberikan materi lebih oleh Allah, tidak mesti orang itu hidupnya senang dan bahagia. Tapi kesenangan dan kebahagiaan itu ketika kita mendekat kepada Allah, ketika kita senantiasa mempunyai hubungan indah dengan Al-Quran, disitulah kita akan mendapatkan titik ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Sebesar apapun gajimu, tidak akan pernah mampu membeli ketenangan dan ketentraman dalam hidup. La ilaha illallah. Aduh. Itu jadi kita tuh. Insyaallah bakurus sejanya nyapa apa. Itu jaguru aja sih bujur jurunnya. Penting jawala atau slip makan aja. Makanya di hati tuh si Din tuh sedikit benar makan asal terasa aja. La ilaha illallah. Besarwan enggak ada kah? Besarwan enggak ada. Takut-takutan juga si Din. Ada menajak serobong langsung bana. Untung ada basusun tadi bangku-bangkunya sudah udah kawal lewat gitu. Jadi ini besarwan jamaah seberataan Abah Yamin Sidin tasyakuran. Nah, tasyakuran, selamatan, tasmiyah dan akikah. Cucu Sidin insyaallah esok dimulai jam 8 pagi bermaulidan dulu kita insyaallah, kena ulun di sini esok baca maulidnya tuh perkumpulan kita. Nah baik itu sampai selesai. Jadi mulai jam 8 tuh makan aja sampai selesai. Artinya mau kada kawa datang jam 8 ya sampai selesai. Bang kada tahu juga selesainya jam berapa. Rupanya banyak pelurunya kira-kira toh. Jadi sawat sampai selesai itu. Nah jadi dari jam 8 esok insyaallah jam 8 tuh kita mulai maulidan ya nak lah. Nah jadi diundang berataan lakian binian, baik yang saat ini hadir ataupun yang mendengar di live streaming.
Pas soleh tahu aja Abah Yamin ulun makam sakit hati ulun jar. Ada tahu ay nang di live streaming nonton 500 di tangan tambah di sini pulang ada tahu ay. Nah niat sarwan tuh Pak ay mengabulkan hajat turang. Dengan niat mengabulkan hajat turang mudahan hajat sorong kabul. Nah kayak itu berniat sarwan tuh. Selain itu Bang apalagi jar mahimungi orang lain. Gonol pahalanya idkhalus surur itu. Idkhalus surur itu bahasa Arab, bahasa kitanya mahimungi orang. Pian himung lah orang datangan lah. Himung pas soleh nang himung tadi pian maka asa menyasak. Himung kita. Nah, dengan berkat mahimungi orang mudahan hidup seorang himung terus, maka gonol amalan yang paling dicintai Allah setelah melaksanakan kewajiban menggembirakan orang lain. Bahkan keistimewaannya luar biasa menggembirakan orang lain. Allah ciptakan malaikat yang mintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Luar biasa itu niat sarwan toh. Tuh mata kita maulidan yang lawas-lawas sah esok paling tuh mata aja. Nah, itu makanannya lagi kambing lah, kambing. Nah, kepalanya diapain? Hah? Diapain? Nah, disup otaknya tuh nah. Atau kadu sagen di nang kayak orang aja gen sudah di kepalanya tuh dipisah pada awaknya itu nah. Allah. Nah jadi esok besarwan beratan lah kita berkumpulan di sini jam 8 insyaallah. Baik yang offline ataupun online seberatan di Sarwani. Hah, jadi amin. Oh mudahan datang beratan. Artisin mah hajat akan kalau ada hajat nang kada kabul. Bismillah niat mulai rumah ngabulakan hajat turang, niat mulai rumah silaturahim, niat mulai rumah menggembirakan hati sahibul bait. Nah, akikah tasmiyah akikah cucu sidin. Anak dari siapa? Yamin wali kota aja lain. Untung benar kita cucu kayak aja jalan sini bagus banget aja anaknya wali kota pang aja namanya aja sama Yamin siapa ngarannya Muhammad Yamin sama lah itu perlu disarwani juga tuh wali kota tuh kuitan besarwan maulah kada datang undangi unjuk undangan sebuting nah itu toh sadanganya sudah kita sok pulang hari ini kada ada kambingnya lagi belum hanya disembelih hanya dieksekusi hari ini sok hanya ada kambingnya insyaallah.